warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Fajariski dari kelas B3. Saya akan memaparkan materi dari biofarmaseutika pertemuan kelima, yaitu sediaan parenteral. Di mana sediaan parenteral merupakan sediaan steril yang dimasukkan untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan di dalam tubuh, tidak melewati saluran cerna. Kerugiannya yaitu apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Maksudnya di sini ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh, susah untuk diambil kembali karena dia langsung ke pembuluh darah. Terus harganya yang relatif lebih mahal. Keuntungan sediaan ini yaitu memberikan efek yang cepat, tidak melalui first pass effect. Maksudnya itu keadaan di mana first pass effect itu keadaan di mana obat diambil oleh hati secara efisien di metabolisme. Terus dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Maksudnya ini dapat digunakan pada pasien yang koma. Kadar obat di dalam darah dan yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Sedangkan jenis-jenis sediaannya itu ada 3. Yang pertama itu cair, serbuk, dan tablet susuk. Pada sediaan cair, contohnya itu cairan infus seperti NaCl 0,9%, neurobion injeksi, dan lidocaine. Sedangkan yang serbuk itu harus direkonstruksi terlebih dahulu, maksudnya itu harus terpisah dengan fase terdispersinya sebelum digunakan. Contohnya itu antibiotik seperti ampicillin. Yang ketiga itu ada tablet susuk seperti implan pada KB. Karakteristik sediaan yaitu harus steril, di mana bebas dari mikroorganisme dan efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen. Yang kedua itu bebas dari partikel yang berukuran besar, yaitu partikel yang melayang atau mobile, tidak larut dalam sediaan parenteral. Idealnya sediaan parenteral yaitu harus jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Maksudnya itu harus homogen. Yang ketiga, stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sediaan steril berada dalam bentuk cair atau serbuk. Jenis-jenis rute sediaan parenteral, di mana ada intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, intrakardiak, dan lain-lain. Di mana intravena itu ada 2, yaitu intravena drip dan intravena bolus. Di mana intravena bolus itu dilakukan dalam jumlah yang banyak, dalam waktu memasukkannya itu cukup lama, menggunakan selang infus pada pembuluh darah vena. Sedangkan pada intravena bolus dia itu menggunakan suntik manual menggunakan spoid, seperti suntik biasa. Contohnya itu seperti vaksin. Intramuskular itu disuntikan ke dalam otot, subkutan di bawah kulit, lapisan kulit, intradermal itu ke jaringan, epidural itu tulang belakang seperti untuk anestesi, intraarterial, intrakardiak, dan lain-lain. Ini dia grafiknya, dapat dilihat dari di slide. Intravena. Biasanya vena di daerah antekubital di bagian depan siku yang digunakan. Venanya itu besar di permukaan dan mudah dilihat. Cara memasukkan jarum, potongan yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena dengan teknik aseptis. Bahayanya itu terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi. Maksudnya di sini di mana sini trombus, embolus, dan emboli. Pertama itu terjadi trombus atau pembekuan darah sehingga terbentuk emboli menjadi penyumbatan. Untuk intramuskular, efek tidak secepat intravena tapi biasanya lebih lama. Kenapa? Karena efek intravena itu cepat karena langsung ke pembuluh darah, langsung disuntikan melalui pembuluh darah. Sedangkan intramuskular kan dia di otot.
tapi biasanya lebih lama karena dia disuntikan ke dalam jaringan otot sehingga obatnya itu dilepas sedikit demi sedikit ke aliran darah melalui jaringan kapiler. Jadi dia itu kayak dicicil-cicil sehingga memiliki efek yang lebih lama. Biasanya absorpsi larutan, suspensi dan sediaan air minyak terdapat di otot rangka. Tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama, biasanya di otot gluteus maksimum atau di pantat, otot deltoid lengan atas. Pada bayi, di pantat otot belum berkembang dengan baik sehingga intramuskular di otot deltoid lengan atas, otot midlateral di paha. Kerusakan akibat intramuskular itu meliputi hematom, emboli, terkelupasnya kulit, dan kerusakan saraf, di mana itu emboli terjadinya penyumbatan. Volume umumnya itu 5 mili di gluteal dan 2 mili di deltoid. Di subkutan. Subkutan yaitu penyuntikan di bawah permukaan kulit, umumnya di jaringan interstial longar, lengan bawah, paha atau pantat. Volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi, larutan suspensi kental lainnya sebaiknya tidak digunakan untuk subkutan karena dapat menimbulkan sakit lecet atau abses. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama itu faktor fisikokimia, meliputi laju disolusi, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak, interaksi obat, zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Terus yang kedua itu faktor fisiologi, terutama dalam absorpsi obat itu aliran darah dari bagian tubuh atau area diinjeksikan sama dengan kecepatan absorpsi. Pengaruh obat yang dapat mempengaruhi obat lain, contohnya obat yang dapat menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi. Faktor formulasi. Yang pertama itu intravena, yang kedua intramuskular dan subkutan. Yaitu ada uji stabilitas fisika kimia, di mana penampilan fisik seperti warna, bau, rasa dan konsistensi, viskositas, homogenitas, dan perubahan kandungan zat. Yang kedua itu uji mikrobiologi dan uji in vivo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sediaan parenteral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.